Tempat tinggal sebenarnya kita adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayah kita diusir dari surga. Diturunkan dari surga. Ketika Nabi Adam diturunkan. Hawa diturunkan. Iblis diturunkan. Allah mengatakan, qulnah bitu minha jami'a. Kalian semuanya turun dari sana. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kalian turun semuanya dan akan diturunkan kepada kalian petunjuk. Hidayah. Untuk kembali ke surga. Apabila datang kepada kalian petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Selesai urusannya. Dia tidak akan sedih dengan masa lalu dia. Dia tidak akan khawatir dan takut dengan masa depan dia. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk yang diturunkan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah, ada sebuah ayat. Ayat ini termasuk ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Baqarah ayat 281. Di surah Al-Baqarah ayat 281. Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal dibalikin. Kalian ada di muka bumi ini bukan karena kehendak kalian. Kita ada nih bukan karena kita pernah mengajukan proposal untuk hadir di tempat ini. Tapi Allah menginginkan keberadaan kita dan kita bakal dikembalikan. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi apa yang dia kerjakan. Akan diberi balasan atas segala yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini dia mengatakan waqila hadhihi al-aya aidan akhiru ayatin nazalat minal Qur'an. Ini ayat termasuk ayat dikatakan termasuk ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan tentang akhir ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan ayat ini. Lalu disebutkan oleh Ibn Jurayd, yaqulun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha ba'daha tis'a layalin. Setelah turun ayat ini, Nabi alaihi salatu wasallam hidup selama 9 hari. Beliau sakit pada hari Sabtu, mulai sakitnya dan meninggal pada hari Senin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu takut dengan hari dibalikannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada hari itu tidak ada lagi maaf-maafan. Pada hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amalan. Tidak ada kesempatan untuk ruku, untuk sujud, untuk sedekah, untuk puasa, untuk bertobat. La. Hari itu yaumuddin, hari pembalasan. Kesempatan hidup hanya sekali. Manfaatkan untuk hal-hal yang berguna untuk hidup abadi. Ibnu Jarir mengatakan pada hari itu tuwaffa fihi kullu nafsin ajrah. Setiap jiwa akan dikasih balasan atas amal yang dia lakukan. Baik itu amal kebajikan atau amal saleh. Tidak ada satupun amalan yang ditinggalkan. Yauma idzin
tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan semua yang kalian kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Di muka bumi ini banyak dosa-dosa kita yang kita sembunyikan. Kita bisa duduk bersama di masjid ini. Tetangga kita tidak tahu kalau kita menyimpan dosa di hati kita. Iri, dengki, dendam. Dia tidak tahu kalau kita sedang suudzon sama Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak tahu kalau kita sedang menyimpan keraguan. Tapi pada hari itu semuanya akan ditampakkan. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabatnya? Agar mereka bersiap-siap. Tapi kebanyakan kita nggak siap-siap. Ana mau tanya. Kalau ada pengumuman dari kepolisian. Disebutkan bahwa ada banjir yang sedang menuju ke Binjai. Atau ada angin puting beliung yang sedang menuju ke Binjai. Insya Allah 3 jam lagi sampai ke Binjai. Semua orang diperintahkan untuk mengungsi. Untuk meninggalkan tempat ini. Adakah yang masih tinggal di dalam kota? Adakah yang mau menanti banjir bandang datang? Ada. Siapa mereka? Orang-orang gila. Orang-orang yang tidak waras. Bagaimana tatkala disampaikan kepada kita bahwa ada api neraka. Akan ada azab yang pedih yang menanti kita. Kemudian kita hidup santai saja. Masih tiduran. Masih ketawa-ketawa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran, wa la ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush." Andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya kalian tidak akan bisa bersenang-senang di atas ranjang bersama istri kalian. Allahu Akbar jamaah. Tapi kadangkala kita lupa. Sebagian berharap hidup abadi di tempat ini. Hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Nggak ada yang abadi di tempat ini. Tunjukkan. Kalau kita bicara kekuasaan, kekuasaan siapa yang berlanjut sampai hari ini? Presiden pertama kita mati. Presiden kedua kita mati. Presiden ketiga kita. Presiden keempat, kelima, semuanya bakal mati. Kalau bicara orang paling kaya di muka bumi ini, tunjukkan di mana bangkai dia hari ini. Semua pada mati. Lalu kita masih bersantai ria jemaah. Tidak mau memperbaiki diri. Tidak mau bersiap-siap. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat akan terjadi? Apakah Nabi menjawab pertanyaannya? La. Nabi mengatakan, "Wa madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kiamat pasti terjadi. Orang kalau sudah mati, qamat kiamat itu selesai sudah urusan dia. Dia berpindah kepada kehidupan yang berbeda. Apa yang kamu persiapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu perjalanan, lalu beliau membacakan firman Allah kepada para sahabatnya. Itu para sahabat pada ngumpul semua. Ketika dipanggil sama Nabi SAW. Lalu Rasul SAW membacakan firman Allah di surat Al-Hajj. Ayat 1 dan 2.
Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai umat manusia, panggilan ini bukan hanya buat orang-orang yang beriman. Sampaikan panggilan ini kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang mungkin menuduh Tuhan memiliki anak. Sampaikan kepada mereka yang masih menghambakan diri kepada bebatuan, yang masih memohon meminta kepada pepohonan dan lautan. Sampaikan kepada mereka, ittaqu rabbakum, kalian takutlah kepada Rabb kalian. Kalau Allah menghancurkan kota Binjai, tidak perlu dikirim bom atom, tidak perlu dikirim nuklir. Allah gerakkan sedikit. Allah bikin bumi ini bergerak dari bawahnya, yang di atasnya akan tenggelam di dalamnya. Ittaqu rabbakum, kalian takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat, gempa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Melihat apa yang terjadi di Palu, kita bisa bayangin gimana takutnya manusia. Mereka berlari. Mereka terus berlari dan tidak menoleh ke belakang. Yang di belakang disapu habis oleh tsunami. Ada yang rumahnya bergerak tenggelam ditelan bumi. Tapi itu hanya skala lokal. Orang yang tidak di Palu selamat. Kita ada di sini. Yang di Sulawesi yang tidak di Palu dan Donggala mereka selamat. Tapi yang Allah suruh kita takut adalah dengan kiamat yang akan menimpa semuanya. Allah mengatakan, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Manusia akan ketakutan, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Nanti engkau akan dikasih tahu oleh bumi itu bahwa Allah mewahyukan kepada bumi ini untuk hancur. Bintang-bintang akan berjatuhan. Gunung akan meletus. Lautan akan meluap menjadi api yang membakar. Allah suruh kita takut. Itu bakal terjadi. Apa yang terjadi? Kalau terjadi gempa di Binjai, masjid ini bergerak. Mungkin pada 5 detik pertama semua pada diam. 5 detik kedua mulai ada yang berdiri dan berlari. Ketika digoncang lagi semua berhamburan. Tapi ternyata yang keluar ditelan oleh bumi. Yang di dalam tertimpa oleh bangunan ini. Allah mengatakan tentang hari itu. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalau engkau melihat wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya ditinggalkan anaknya. Kalau di dunia orang tua berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Terjadi gempa, orang tua masih berpikir menyelamatkan anaknya. Tapi pada hari itu tuh anak akan ditinggal oleh ibu. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan yang hamil menggugurkan janinnya. Wa taranna sukar. Orang pada hari itu engkau lihat seperti orang mabuk. Jalannya tidak karu-karuan. Mereka mau lari ke sana goyang, semuanya bergoyang. Wa ma hum bisukara. Kata Allah, mereka tidak dalam kondisi mabuk karena minuman. Walakinna adzaballahi syadid.
Tapi karena azab Allah itu pedih jamaah. Ahibati fillah, persiapkan untuk menghadapi hari itu. Kalau kita membaca Juz Amma. Juz Amma ini ada 37 ayat, 37 surat insyaAllah. Hampir semuanya turun di Mekah. Kecuali 3 ayat, 3 surat. Siapa yang mau nyebutkan? Anda kasih hadiah. Nah. Al-Bayyinah, An-Nasr, dan Al-Falaq. Kurang 1, bukan Al-Falaq. Tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Nah, surat apa satunya? Masya Allah. Ishada. Surat apa satunya? Nggak boleh Ustaz jawab lah. Tadi Anda bacakan suratnya. Naam. Anda kasih hadiah buat Ustaznya. Sudah Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Sisanya turun di Mekah. Ayat-ayat ini diturunkan di Mekah untuk menumbuhkan keimanan di diri orang-orang yang hidup pada masa itu. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Antum coba baca. Dari awal amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Mereka pada bertanya tentang berita yang dahsyat. Tentang kiamat yang ditanyakan oleh mereka. Selanjutnya di surat An-Nazi'at. Allah bercerita tentang kiamat. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Apabila terjadi tammah, sesuatu yang menghancurkan yang besar sekali. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari itu manusia ingat dengan amalannya. Tapi apa guna ingat pada hari itu jemaah? Lanjutkan di surat Abasa. Allah menceritakan tentang فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ. Orang pada lari, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan anaknya, istrinya, ditinggal semuanya. Sekarang orang tua kalau kehilangan anaknya, dengar berita ada anak diculik, dia gendong anaknya, dia takut anaknya diculik. Pada hari itu engkau akan meninggalkan anak. Dan anakmu akan meninggalkan dirimu. Kemudian masuk ke surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Masuk ke surah Al-Infitar. Idza samaa'un fatarat. Masuk ke surah Al-Mutaffifin, masuk ke surah Al-Insyiqaq. Terus diceritakan tentang kiamat. Penjelasan bahwa bumi ini akan hancur. Rumah yang kau dirikan akan kau tinggalkan. Jabatan yang kau miliki akan engkau lupakan. Kita diperintahkan untuk mengingat jamaah. Maka tolong perbanyak membaca Juz Amma. Berusaha untuk menghafal Juz Amma. Udah hafal, baca tafsirnya. Udah baca tafsirnya, baca lagi tafsirnya. Di sini kita lihat kenapa kok dianjurkan ketika sholat Isya, Maghrib Isya itu yang dibaca itu surat-surat pendek. Oke, Maghrib yang pendek. Dari Wadduha ke bawah. Isya dari Wadduha sampai Amma Yatasaalun. Diulangin lagi, imamnya baca lagi. Baca Amma Yatasaalun, baca lagi Sabbihisma Rabbikal A'la. Ketika sholat Jumat, diulang-ulangi itu sama imam. Sabbihisma Rabbikal A'la. Diulang-ulangi hal ataka hadithul ghashiyah. Ketika ada orang yang membaca itu, kemudian didengar oleh sahabat mungkin. Atau oleh Nabi SAW, Anda lupa. Apakah sudah datang berita kepadamu tentang Al-Ghashiyah, tentang kiamat? Yang mengatakan, iya, sudah sampai.
kepadaku berita tentang kiamat. Ketika orang mengingat kiamat, kecintaan dia kepada dunia tidak akan terlalu. Karena dia tahu akan ditinggalkan. Ahibati fillah, di surat Al-Fajr, Allah menceritakan di ayat 21, 23. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian kalian. Jadilah orang yang baik. Berusaha untuk sadar. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Goncangkan lagi, digoncangkan lagi. Wallahi jamaah, ketika anak ke Lombok, ya untuk berkunjung. Setelah kejadian gempa itu, siang hari itu, Ana diajak ke sebuah villa sama rombongan relawan yang ada. Mereka ingin menghormati ustadznya. Ustadz tidur di dalam ustadz. Oh, kamarnya bagus ya. Yang lainnya tidur di luar. Ana tidur sebentar gempa. Yang enak yang di luar apa yang di dalam? Yang di luar. Ana ngomong, oh ternyata mereka membolimi ustadznya. Taruh di dalam sana. Wallahi itu gempa terjadi jamaah. Ana rasakan. Ana baru pertama merasakan gempa sekeras itu. Gempa itu sudah selesai. Suara di luar rame. Dan masih ada keramaian, tahu-tahu suara itu hilang. Pertanda gempanya udah selesai. Tapi Ana di atas ranjang itu masih merasakan gerakan. Ana rasakan ternyata jantung Ana yang bergerak. Jamaah. Wallahi jamaah. Antum akan rasakan rasa takut itu. Allah nyuruh kita takut. Kalau ada yang, oh Ana gak takut sama gempa. Allah mengirim itu, wa ma arsalna bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirim ayat-ayat kami, tanda-tanda kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Lalu ada orang yang mengatakan gak takut. Terus takutnya sama apa? Orang yang banyak dosa, banyak bermaksiat. Maka Allah sebutkan hati-hati ketika bumi digoncangkan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang pada hari itu untuk menyelesaikan persidangan di antara hamba-hambanya. Dan malaikat datang berbaris-baris mereka. Ketika itu waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan jemaah. Didatangkan neraka jahanam. Kita akan dibangkitkan di atas bumi ini. Tapi bumi ini akan berubah. Manusia akan bermunculan dari kuburannya seperti benih. Ya, kalau antum melihat benih kacang yang tumbuh akan keluar seperti itu dari kuburannya manusia. Kemudian berjalan menuju tempat persidangan. Belum ada neraka jahanam. Sudah diciptakan tapi belum didatangkan. Setelah mereka ada di situ, itu neraka jahanam didatangkan. Ketika melihat neraka jahanam itu manusia ingat, ya Allah. Andai kata aku tidak melakukan itu, andai kata aku taat kepadamu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Nggak ada gunanya ucapan itu sudah. Selesai sekarang waktu beramal. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat kalau waktunya udah habis, udah selesai. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim tentang dihadirkannya neraka jahanam ini. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak. Yajurruna. Neraka jahanam akan didatangkan pada waktu itu memiliki 70.000 tali kekang.
hidup neraka itu jemaah. Berteriak-teriak, ada suara di sana. Suara yang menggelegar. 70.000 tali kekang. Antum bisa bayangin. 70.000 kali kekang. Besarnya tali kekang ini. Dengan setiap satu tali kekang itu. 70.000 malak. Ada 70.000 malaikat yang menggeretnya. Yang menggeret neraka jahanam itu 4.900 juta malaikat. Allahu Akbar. Penduduk Indonesia berapa jumlahnya? 250 juta. Asia berapa jumlahnya? Bayangkan, itu yang menyeret neraka jahanam dari besarnya. Diseret, didatangkan. Na'udzubillahi minan nar. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan gambaran kepada kita tentang kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Akan didatangkan pada hari itu orang yang hidupnya paling nikmat di dunia. Antum silahkan bayangkan siapa orang yang hidupnya paling nikmat di dunia ini. Akan didatangkan dia. Dan dia divonis sebagai penghuni neraka. Fayuqal ighmisuhu fin nari ghamsah. Fayughmasu fiha. Lalu dikatakan celup orang ini. Celup orang ini satu celupan. Satu celupan. Maka dicelupkan satu celupan orang ini. Setelah keluar dari celupan api neraka jahanam, na'udzubillahi minan nar. Thumma yuqalu lahu, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, yang mungkin setiap berjalan dikawal, setiap turun dari mobil ada yang membukakan pintu mobilnya, badannya sehat, masya Allah. Semua buah boleh dia makan. Semua makanan boleh dia santap. Istrinya jangan ditanya. Rumahnya jangan. Hidup paling nikmat di dunia ini. Setelah satu celupan di dalam api neraka, dia ditanya, hal ra'aita khairan qat? Pernahkah engkau melihat kebaikan? Satu kali. Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Hal marra bika na'imun qat? Pernahkah dalam hidupmu engkau merasakan satu kenikmatan? Apa jawab orang ini? La wallahi ya Rabbi. Tidak demi Allah wahai Rabbku. Ma ra'aitu khairan qat. Wala qurrata ainin qat wa ma marra bi na'imun qat. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah melihat kebaikan. Orang paling nikmat hidupnya di dunia lupa dengan segala kenikmatan. Subhanallah, hanya dengan satu celupan lupa dengan segala kenikmatan. Lalu kenapa kita harus lelah-lelah mencari kenikmatan dunia ini? Masih ada orang yang mencari kenikmatan dengan berzina. Kita melihat orang mencari kenikmatan dengan minum khamr. Ya memang itulah jemaah. Ketika akal sudah hilang, Allah menyebuti manusia itu ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Mereka seperti sapi, mereka seperti kambing, seperti onta. Enggak. Bahkan lebih dahsyat. Balhum adhan. Antum baca berita. Berapa puluh orang yang menyantap miras. Miras, apa istilahnya?
oplosan. Mati semuanya. Kalau hidup masih bisa berharap bertobat. Mati dalam kondisi minum. Ada yang pembalut wanita diminum. Na'udzubillah jamaah. Direbus, diminum. Coba sapi kasih. Insya Allah sapi bilang, afwan, ana masih waras lah. Sapi balhum adal. Mereka lebih parah daripada sapi. Mencari kenikmatan di muka bumi ini. Jemaah. Kemudian Rasul SAW menggambarkan. Wa yu'ta bi asyaddil mu'minina durran wa bala'an. Didatangkan pada hari itu seorang mukmin yang hidupnya paling susah. Yang hidupnya paling melarat. Yang mungkin tidak memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Mungkin dia buta selama hidupnya, bahkan tidak bisa melihat. Mungkin dia tidak pernah merasakan dengan lisannya makanan-makanan yang enak dan nikmat. Hidupnya paling susah di muka bumi. Tapi dia beriman. Fayuqal ighmisuhu ghamsatan fil jannah. Celupkan dia di surga. Celupkan dia di surga. Ghamsah. Masukkan sekali kemudian keluarkan. Setelah keluar. Dikatakan kepada orang ini. Ya ibna Adam. Hal ra'aita bu'san qatta. Wahai anak Adam. Pernahkah engkau melihat kesusahan? Sekali. Pernahkah hidupmu melarat? Sekali. Hal marra bika syiddatun qad? Fayaqul la wallahi ya rabbi marra bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad. Enggak ya Allah, enggak pernah aku merasakan kesusahan. Ngelihat aja enggak pernah. Apalagi merasakan. Ghamsah jamaah. Jadi ketika antum hidup susah di muka bumi ini, yang menjadi target antum adalah surga. Ketika antum hidup berbahagia di tempat ini, yang antum ingat surga dan neraka. Kenikmatan ini dengan sekali celup antum akan lupa jamaah. Jangan itu jamaah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di Palu. Tatkala terjadi gempa, rumah mereka hancur semuanya. Sebagian jasad itu membusuk di sana jamaah. Merusak. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Ahibati fillah. Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tentang bagaimana hisab. Aisyah berkata, "Kuntu la asma'u syai'an la a'rifuhu illa raja'tu fihi hatta a'rifahu." Tidak pernah aku itu mendengarkan sesuatu yang aku nggak ngerti kecuali aku menanyakan sehingga aku jadi ngerti. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, "Laisa ahadun yuhasab illa udzib." Ketika manusia keluar dari kuburnya, telanjang. Allahu Akbar jamaah. Hari ini kita berbangga dengan pakaian kita. Dengan indahnya, mahalnya pakaian kita. Dengan sandal yang kita beli. Dengan mungkin cincin yang ada di jemari kita. Mungkin dengan jam yang kita pakai. Mungkin dengan kacamata yang ada di mata kita. Mungkin dengan pernik yang ada di tubuh kita. Perempuan dengan kerudungnya. Perempuan dengan abayanya. Perempuan dengan tasnya. Tapi ingat ketika dibangkitkan dari kuburnya, akan keluar dari kuburnya uratan ghurlan buhma. Dalam kondisi telanjang. Gak bawa apa-apa. Allahu Akbar. Dalam kondisi belum disunat. Dan tidak membawa apa-apa juga dia. Pandangannya menunduk. Ar-rijalu wan nisa. Lelaki dan wanita.
Aisyah sempat bertanya dalam hadis lain, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa." Lelaki sama perempuan digiring, dikumpulin, telanjang. Al-amru a'zamu min dzalik. Enggak ada yang berpikir untuk melihat. Orang melihat dirinya sendiri yang penuh dengan dosa. Digiring dan dia tidak pernah tahu apakah masuk surga atau masuk neraka. Kemudian setelah itu matahari akan mendekat. Qadra mil. Sejauh 1 mil. Kemudian manusia tenggelam dalam keringat mereka. Biqadri amali. Ingat. Biqadri amali. Kehidupan akhirat itu dengan kadar amalan. Kalau di dunia bukan kadar amalan. Ada orang gak pernah sholat. Masya Allah Ustaz. Sukses. Ada orang minum khamr. Berzina. Masya Allah. Rumahnya 5. Perusahaannya besar. Jadi ingat pembagian rizki di muka bumi ini bukan atas dasar amalan. Karena terjadi kadang-kala jamaah, ya sebagian orang mungkin bergurau ketika lagi antri makan bersama, mereka ambil ternyata temannya dapat daging yang besar. Dapat ikan yang besar setelah duduk bersama, temannya dapat ikan kecil. Kata yang dapat ikan besar, tergantung amalnya mas. Enggak. Pembagian rizki di muka bumi ini bukan tergantung amalnya. Tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada dia. Tapi di akhirat semua bergantung amalan. Makanya orang-orang yang tenggelam dalam keringatnya biqadri amali. Sesuai dengan amalannya. Yang melewatin sirat biqadri amali. Sesuai dengan amalannya. Dan mereka tidak bisa menambah amalan lagi pada hari itu. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai ke mata kakinya. Sampai ke lututnya. Sampai ke pinggangnya. Sampai ke lehernya. Ada yang sampai ke hidungnya. Tenggelam dalam keringatnya. Semua sesuai dengan amalannya. Wallahi jamaah. Kalau antum hidup susah di muka bumi ini. Jangan sampai susah di akhirat. Jangan sampai. Kemudian setelah itu mereka digiring menuju ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperkenankan untuk minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ada orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita mengatakan ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian di telaga. Wala yudhadunna rijalun min ummati. Akan ada lelaki-lelaki, ada kelompok manusia yang dihalau tidak bisa mendekat ke telagaku. Lalu aku mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, kenapa nggak boleh minum di telagaku? Wallahi jamaah. Para malaikat mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu dengan kelakuan umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW, suhqan, suhqan. Jauh sana mereka. Nggak perlu mendekat ke telagaku. Awalnya beliau membela SAW. Tapi ketika mengetahui kelakuan umatnya. Beliau mengatakan jauhlah, jauhlah mereka. Ahibati fillah. Kemudian nanti mereka akan dihisab. Akan ada perhitungan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan dia akan diazab. Faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalaysa yaqulullah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah mengatakan adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Qala laysa dzakal hisab. Itu bukan hisab. Hisab yang ringan itu bukan hisab. Innama dzalikal ard. Ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yatajawazu lahu anha. Itu bukan hisab. Itu hanya pemaparan. Allah Jalla Jalaluhu menunjukkan engkau melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kemudian hamba mengatakan, iya ya Allah,
Iya ya Allah, aku lakukan itu semua. Setelah selesai, Allah mengatakan, aku ampuni engkau. Walakin man nuqishal hisab halak. Tapi orang yang diajak sama Allah untuk diskusi tentang hisabnya, pertanyaan-pertanyaan, kenapa engkau melakukan itu? Terus untuk apa? Terus kemana? Halak. Dia akan hancur. Tapi ada manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Faqultu ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Wahai Nabi Allah, apa hisab yang ringan itu kayak apa? Qala ayyanzura fi sayyiati. Allah melihat di dosa-dosa orang ini, wa yatajawaz lahu anha. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan sekali lagi, orang yang diajak diskusi tentang hisabnya, dia akan sirna. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan hisab yang mudah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan pembagian kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri. Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, tatkala rapot itu dibagi, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dia akan kembali kepada keluarganya, kepada sahib-sahibnya, kepada umat manusia di padang mahsyar mengatakan, iqra'u kitabiyah, kalian baca kitabku ini. Baca kitabku ini kalian. Kenapa dia melakukan itu? Orang ini mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin kalau segala amalanku di muka bumi akan diperhitungkan. Wallahi jamaah, kita lihat sekarang. Kita sholat ke masjid, capek meninggalkan rumah. Sampai ke masjid, bacaan imamnya lama. Sampai kaki kita capek. Pulang dapat apa kita? Dapat duit? Nada. Kita dapat lelah. Orang yang bangun malam, jam 3 malam, dia telah bangkit dari tidurnya, menghamparkan sejadahnya, bermunajat sampai azan dikumandangkan. Dapat apa dia di dunia ini? Apakah rumahnya semakin besar? Jabatannya semakin tinggi? Dia tahu anak beramal bukan untuk mendapatkan itu. Kenapa mereka berangkat haji? 50 juta. Ada yang berangkat haji 150 juta. Ada yang berangkat haji 250 juta. Pulang haji dapat apa? Ada yang bangun masjid. Ada yang ngaspal jalan. Dapat apa? Yang ada duitnya keluar. Tapi dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Karena sejatinya jemaah, pelaku-pelaku dosa Allah mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Tuh, pelaku-pelaku dosa ini kalau melihat orang beriman, orang taat kepada Allah, berangkat ke masjid, baca Quran, memohon kepada Allah, berdoa, yakin dengan hari kiamat, mereka menertawakan orang yang beriman. Kok percaya sama ramalan adanya kiamat? Kok percaya? Diketawain jemaah. Tapi orang yang beriman yakin. Gimana kita nggak yakin? Bapak kita mati, nenek kita mati, kakek kita mati, orang-orang boleh mati. Dan belum ditegakkan keadilan di muka bumi ini kepada mereka. Selesai kehidupan.
Maka orang yang yakin fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, silahkan kalian makan, silahkan kalian menikmati apa saja yang ada di sini. Nggak ada yang terlarang. Disebabkan apa yang kalian amalkan di kehidupan-kehidupan yang lalu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia ambil tuh kitab, terpaksa dia pegang itu kitab dengan tangan kirinya, di balik punggungnya dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Andai kata aku nggak tahu, nggak mendapatkan kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu dengan isi hisabku ini. Ya laitaha kanatul qadiyah. Di sini mereka berharap kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Mati selesai, nggak akan ada hari kebangkitan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Nggak berguna buat aku hartaku. Pagi sampai malam cari harta, malam sampai subuh cari harta, terus berebut kekuasaan, hartanya nggak berguna. Kekuasaannya nggak ada manfaatnya. Kalau di dunia kita lihat, harta berguna di dunia. Antum mau punya rumah di surga bisa, bangun masjid. Di dunia kita lihat, kenapa KPK nggak berhenti kerja? Karena harta masih berguna untuk sogok sana, sogok sini. Seorang di penjara atau mau divonis penjara, dia bisa bayar. Kasih 5 miliar, 10 miliar, 200 miliar, 1 triliun, bisa berguna. Tapi pada hari kiamat, ma aghna anni maliyah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, kalau mereka datang pada hari kiamat ingin menebus dirinya. Ingat, di dunia masih berguna hartamu. Tapi pada hari kiamat, kalau engkau membawa sepenuh bumi ini emas, bukan hanya emas di Freeport, tapi sepenuh bumi ini emas, nggak bakal diterima. Nggak bakalan diterima. Antum mau presiden, antum mau raja, antum mau gubernur. Nih, kalau sudah dapat kitab dengan tangan kirinya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. A'udzubillah, dilemparkan ke dalam api neraka, dibelenggu, dirantai mulutnya sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Ahibati fillah, siapkan jawaban untuk pertanyaan yang akan ditanyakan. Anak-anak ketika mau ujian, kemarin ujian PNS, ada yang ikut di sini? Siapa yang ikut anak kasih hadiah? Nah, Masya Allah, berdiri antum. Ada 2 orang, kirim. Nah, kirim ke belakang sana. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ada di sini. Masya Allah. Baik, yang paling dekat belakang sana. Ana mau tanya sama yang paling dekat. Masya Allah. Yang angkat tangan telat nggak dapat. Itu tuh yang satu, yang berdiri tuh. Nah, mana yang dapat? Berdiri antum dulu. Ujiannya sulit apa mudah? Lumayan sulit. Lebih sulit masuk surga apa masuk jadi PNS? Kalau masuk surga pertanyaannya kan udah siap. Kalau PNS kan antum nggak tahu apa pertanyaannya. Kalau antum tahu pertanyaannya, kira-kira bisa jawab nggak? Gimana? Masya Allah. Fadhal.
Duduk antum. Antum belum dapat? Oh, udah Masya Allah. Jamaah, mereka ujian. Ujiannya sulit. Kadangkala harus sogok sana, sogok sini. Tapi antum nggak nyogok kan? Nggak lulus. Oh, Masya Allah. Antum kurang banyak duitnya lah. Kalau banyak duitnya nggak jadi CPNS, Ustaz, kata dia. Jamaah, ketika pertanyaannya sudah ditentukan. Ini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Enak nggak kita untuk menjawabnya? Selesai sudah. Antum tinggal persiapkan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah minan na'im an yuqala lahu alam usahhi laka jisma. Yang pertama ditanyakan dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba pada hari kiamat, dikatakan, bukankah aku telah memberikan kepadamu kesehatan di tubuhmu? Itu yang pertama. Bukan harta. Bukan uang dulu. Kesehatan. Wallahi nikmat sehat ini jamaah dibandingkan nikmat harta, subhanallah. Nah, antum berdiri. Masya Allah. Ana mau kasih hadiah buat antum. Kasihkan kepada dia. Tunggu, jangan duduk, mau ditanya anda. Pertanyaannya, antum mau dikasih duit 10 miliar? Mau. Tapi stroke sebagian tubuh antum. Taip, mau antum nggak punya uang tapi sehat? Masya Allah. Tapi sehat punya uang lebih enak. Masya Allah. Fadhal ijlis habibi. Wallahi jamaah. Kalau antum bayangkan nikmat sehat yang ada pada diri kita, ini jauh lebih berharga daripada duit 10 miliar. 200 miliar, 1 triliun. Antum dikasih duit 1 triliun tapi buta. Apa kata antum? Enggak lah. Ana enggak punya duit tapi bisa melihat lebih nikmat. Maka ini yang pertama ditanya. Bukankah aku telah memberikan kesehatan kepadamu? Buat apa tuh kesehatan? Sebagian orang Masya Allah kasih sehat, badannya digunakan untuk ikut lari maraton. Berapa kilo? Ada yang pernah ikut lari maraton? Nah, Masya Allah. Ini kasih hadiah antum. Berdiri antum. Nah, berapa kilo? Berapa? 200 kilo. Maraton 200 kilo, matilah antum. Hah? Berapa? Ya bukan maraton 200 meter lah. Tapi udah kasih hadiah, nggak boleh balik hadiahnya jamaah. Jamaah, maraton ini bukan 200 meter. Sampai 40 kilo. Siapa yang pernah ikut 40 kilo? 40 kilo. Masya Allah. Nah kasih hadiah yang besar buat antum. Kirim ke belakang jamaah. Berdiri antum. Masya Allah. Dapat apa antum lari 40 kilo? Dapat apa? Dapat capek, sakit gitu kan? Masya Allah jamaah. Nah duduk sudah jamaah. Makanya anak kasih buku daripada antum dapat capek, kasih buku aja. Wallahi jamaah, sebagian orang dikasih kesehatan bisa lari 40 kilo. Ada yang lari 5 kilo. Masjid 50 meter dari rumahnya nggak pernah dia sentuh. Ditanya sama Allah. Anak kadang-kadang ngelihat kalau ada tentara sama polisi disuruh muter lapangan ya. Masya Allah, siang-siang itu dikerjakan jamaah. Panggilan hayya ala sholah ke masjid, nggak datang ke masjid. Anak melihat sendiri. Anak ngisi di Jember itu di Yonif 509. Itu komandannya Masya Allah. Itu gitu, anak buahnya suruh lari lapangan, suruh masuk ke hutan, Masya Allah. Tapi dengar azan, nggak ke masjid. Maka akan ditanya jamaah,
Ada orang yang bisa berangkat jauh ke Singapura, berangkat jauh ke Australia, berangkat ke Amerika. Allahu Akbar. Antum nggak bisa pakai motor antum ke rumah Allah yang jaraknya 100 meter. Kalau antum capek, 200 meter, 1 kilo, 2 kilo, nggak mampu. Alam usahih laka jisma. Allah akan bertanya, bukankah aku kasih kesehatan buat kamu? Kebanyakan orang kalau sakit baru ingat. Sakit di rumah sakit, ya Allah Pak Ustadz, anak kepingin ke masjid Ustadz, cuma kaki anak patah Ustadz. Ketika kaki antum sehat, antum kemana? Main bola Ustadz. Tuh, antum lihat pemain-pemain bola itu. Semangatnya main bola jemaah. Habis asar kadang-kala anak-anak muda main bola ya, sampai adzan maghrib. Gak ke masjid mereka. Bakal ditanya. Wa arwika minal ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang segar, yang dingin kepadamu? Antum bakal ditanya tentang nikmat tersebut. Kemudian pertanyaan lain yang berkaitan dengan amalan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'al an khams. Seorang hamba tidak akan tergerak kakinya dalam sidang tersebut sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan buat apa? Umur. Modal utama hidup umur, waktu. Ditanya tentang umurnya. Pertanyaan kedua tentang umur juga. Tapi lebih khusus. An syababihi fima ablah. Tentang masa mudamu. Dipakai untuk apa? Karena kita lihat orang tua sama anak muda beda. Kekuatannya beda orang tua. Mungkin dia nggak mampu berpuasa lagi sudah. Mungkin dia tidak mampu datang ke masjid karena dia lumpuh. Atau karena sakit-sakitan lututnya. Maka umurnya akan, tapi anak muda akan ditanya. Allah berikan sesuatu yang lebih kepada anak muda. Jamaah, kalau orang sepuh ya, itu sering datang ke masjid, itu wajar. Lumrah. Kenapa? Ya Ustaz, udah bau kuburan. Dia masjid ya. Dulu waktu masih muda gak pernah ke masjid. Wajar orang tua sepuh. Alhamdulillah yang masa sepuhnya dihabiskan ke masjid. Dulu jamaah yang banyak ngisi masjid itu pensiunan. Pensiun dari kerjanya. Akhirnya dia mendaftarkan diri kerja di masjid. Dulu. Tapi sekarang tidak. Isinya masjid itu anak-anak muda. Dan anak berbahagia sekali. Ketika anak muda bakal ditanya anak muda ini. Dipakai buat apa masa muda? Kemudian yang ketiga. Wa an jismihi fima ablah. Tubuhnya dipakai buat apa? Wallahi jamaah, jari-jari kita akan berbicara. Paha kita akan berbicara. Kulit kita akan berbicara. Mungkin lisanmu bisa berdusta dan berbohong. Tapi jari-jari kulit tidak akan bisa berbohong. Wa an ilmihi madza amila bihi. Antum akan ditanya tentang ilmunya dipakai buat apa. Nih anak-anak muda yang sudah berilmu. Bakal ditanya ilmunya dipakai buat apa. Karena muncul anak-anak muda yang baru ngaji, baru belajar, Masya Allah, sok suci. Kalau ditanya, antum amalan itu nggak ada dalilnya. Ana punya dalilnya. Kata orang, antum kebanyakan dalil, ngamalinnya kapan? Maka ingat, memang kita nggak boleh beramal kecuali sesuai dengan dalil dan tuntutan. Tapi tuntunan. Tapi kita juga punya dalil seharusnya diamalkan. Bukan hafal 20 hadis yang dihafalkan setengah hadis. Ini terlihat jamaah. Teman-teman yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Jenggotnya udah tumbuh. Masya Allah. Penampilannya udah islami. Tapi ketemu orang gak mau salam. Kenapa? Ahlul bid'ah. Penghuni neraka. Subhanallah. Kita disuruh menebarkan salam kepada saudara-saudara kita. Jaga akhlaknya. Akan ditanya ilmunya dipakai buat apa? Ada yang ilmunya dipakai untuk mengumpulkan harta. Ada yang ilmunya digunakan untuk mencari kekuasaan.
bakal ditanya. Ilmu ini dipelajarin untuk masuk surga. Kau pakai buat apa? Kemudian wa madza amila fima alim. Apa yang dia amalkan dengan ilmu dia? Wa an malihi, dan yang terakhir akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya dari mana antum dapat itu duit? Sekarang jamaah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sudah terjadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u amin halalin iktasabahu amin haram. Akan saya katakan satu masa orang nggak peduli hartanya dapat dari mana, dari yang halal atau dari yang haram. Hati-hati antum. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Kalau kita lihat di negeri kita riba, dosa riba ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Di kampung-kampung, Anda nggak tahu di tempat ini. Masih adakah di sini, di tempat kita tuh namanya bank harian. Yang kalau pagi hari bawa kitab dia. Datang ke rumah-rumah kampungnya. Masih ada. Bank apa? 10-2. Apa 10-2? Nah, ada bank 10-2. Apa? Bank berjalan. Kita lihat di kampung-kampung. Mereka datang tiap pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bayar berapa hari ini? Masya Allah. Apa enggak tahu tentang dosa riba? Dirhamun riba. Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuhu asyaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan. Dalam kondisi orang itu tahu itu riba, itu lebih parah dari 36 kali berzina. Jamaah. Jangan diremehkan dosa riba. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak kan saling ridho sama dia Ustaz. Yang murka Allah. Antum saling ridho, yang murka Allah. Gara-gara antum ridho dengan yang haram. Senang dengan yang haram. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antum ridho? Hati-hati jemaah. Dosa riba ini termasuk dosa yang merajalela dan dianggap biasa. Ana berulang kali dalam kajian Ana mengingatkan tentang pertanyaan ini, antum akan ditanya. Motornya riba. Mobilnya riba. Rumahnya riba. Biasanya tuh sebagian orang ketika jadi pegawai negeri atau SK-nya turun, SK-nya itu langsung disekolahkan sama dia. Sekolah lagi untuk dapat riba. Maka hati-hati jemaah. Pelajarin ilmu agama ini. Ketahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa fima anfaqah. Kalau sudah dapat, kemana engkau infakkan? Yang dapat dari jalan yang haram susah mau dibawa kepada ketaatan jemaah. Susah. Antum melihat perampok. Perampok habis ngerampok berangkat umroh. Insyaallah. Yuk kita ini habis dapat duit rampok, daftar umroh. Bismillah. Aja. Dipakai buat apa? Mabok, berzina. Makanya perampok hampir nggak ada yang kaya. Maka hati-hati. Korupsi. Kalau kita lihat di negeri kita jamaah, Allah menakutkan sekali. Kondisi negeri kita sangat mengkhawatirkan. Di kota Malang itu kalau nggak salah anggota DPR-nya 45. 42 masuk penjara. Antum bisa terus gimana Ustaz? Kalau 42 masuk penjara, mau dibawa kemana negeri ini? Kalau orang-orang pinternya, kira-kira 43 itu, 42 itu ada yang lulusan SD jamaah? Nggak ada. SMP nggak ada. SMA hampir nggak ada lah. Paling nggak S1 lulusan. Kalau ternyata dia berada di penjara gara-gara makan haram, makan uangnya rakyat. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Maka ingat, kita jangan bicara mereka, kita bicara diri kita. Antum ketika bekerja, antum lihat halal apa haram yang antum bawa ke rumah antum. Masih ada umat Islam yang deposit duit.
Anaknya dikasih makan riba. Kuliah nak, udah kuliah di mana? Di Malang sana. Kuliah di Jawa sana. Abah sudah taruh duit 1 miliar, tiap bulan engkau ambil depositnya. Apanya? Bunganya. Anaknya makan haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 71-72. Surah Maryam ayat 71-72. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka. Jadi antum pernah dengar ucapan Ustadz katanya semua orang pasti masuk neraka dulu. Semuanya, orang Islam pun masuk neraka dulu. Allah mengatakan setiap dari kamu melainkan akan mendatangi neraka. Semuanya akan melewati neraka. Semuanya. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab akan melewati neraka juga. Karena memang ke sana jalan yang harus dilewatin. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kata Allah, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ahibati fillah. Qais ibn Abu Hazim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah pernah sakit. Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi. Dia pernah sakit dan kepalanya diletakkan di pangkuan istrinya. Lalu Abdullah bin Rawahah menangis. Dan istrinya pun ikut menangis. Maka ditanya oleh Abdullah, kenapa engkau menangis? Kata istrinya, aku ikutan engkau menangis. Terharu dengan menangisnya suaminya. Jawab istri Abdullah. Lalu Abdullah mengatakan tentang kenapa dia menangis. Inni dzakartu qaula Allah azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah jalla jalaluh, wa in minkum illa wariduha. Setiap orang dari kalian akan mendatangi neraka. Fala adri a anju minha amla. Yang aku pikirkan, aku nggak tahu apakah aku akan selamat atau tidak. Wallahi jamaah, kita nggak tahu. Maka persiapkan untuk menghadapi hari akhir. Banyak beramal dan berdoa memohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.